Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyimas Naila Manda dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jalur pentosa fosfat dalam kesehatan dan penyakit kajian literatur. Pertama ada pendahuluan. Metabolisme primer merupakan proses dasar yang terjadi dalam sel untuk mempertahankan kehidupan. Dan yang kedua, salah satu jalur metabolisme karbohidrat yang penting adalah jalur pentosa fosfat. Yang ketiga, kunci enzim G6PD produk utama yaitu ribosa 5-fosfat dan NAPDH untuk perlindungan stres oksidatif. Yang terjadi peningkatan pada sel kanker dapat mendukung pertumbuhan kanker, penurunan aktivitas PPP, defisiensi G6PD atau anemia hemolitik. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu bagaimana peran jalur pentosa fosfat dalam metabolisme karbohidrat dan bagaimana mekanisme jalur pentosa fosfat dalam metabolisme karbohidrat. Dan yang ketiga, bagaimana integrasi jalur pentosa fosfat dengan jalur metabolisme lain. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh defisiensi enzim glukosa 6-pentosa dehidrogenase G6PD terhadap fungsi fisiologis. Dan yang selanjutnya ada tujuan mengetahui peran jalur pentosa fosfat dalam metabolisme karbohidrat, memahami mekanisme jalur pentosa fosfat dalam metabolisme karbohidrat. Dan yang keempat, menganalisis pengaruh defisiensi enzim glukosa 6-pentosa dehidrogenase terhadap fungsi fisiologis. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian dalam jurnal ilmiah internasional dengan judul The Pentosa Phosphate menggunakan metode literatur review dengan mengkaji dan menganalisis berbagai sumber ilmiah yang relevan mengenai jalur pentosa fosfat. Skema alur penelitian, identifikasi topik metabolisme glukosa, jalur pentosa fosfat, dan yang kedua pencarian literatur, ketiga seleksi jurnal, keempat analisis jurnal, tujuan, metode, hasil pembahasan, dan yang keempat analisis jalur pentosa fosfat dan penyakit terkait, dan yang kelima analisis mekanisme metabolisme karbohidrat jalur pentosa fosfat dan defisiensi enzim terkait. Dan yang keenam, sintesis dan integrasi data, dan yang ketujuh, penarikan kesimpulan. Pembahasan adalah menghasilkan ribosa 5-fosfat dan NADPH untuk sintesis nukleotida dan proses anabolik. Yang kedua, NADPH berperan sebagai antioksidan melalui glutathione dan thioredoxin dalam menetralisir. Dan yang keempat, pada eritrosit menjaga keseimbangan redoks karena sel bergantung pada NADPH. NADPH juga mendukung fungsi imun melalui ledakan oksidatif untuk membunuh patogen. Yang keenam, PPP menyesuaikan kebutuhan sel proliferasi R5P tambah NADPH. Yang ketujuh, pada sel kanker jika aktivitas PPP meningkatkan dapat menyediakan NADPH. Dan di sini ada mekanisme jalur pentosa fosfat. Terakhir, kesimpulan. PPP terintegrasi dengan glikosis karena berbagai substrat yang sama, yaitu glukosa 6-fosfat. Yang kedua, glukosa 6-fosfat dapat masuk ke PPP atau glikosis sehingga kedua jalur bersaing sesuai kebutuhan sel. Yang ketiga, kebutuhan NADPH tinggi, PPP aktif, sedangkan kebutuhan ATP tinggi, glikosis dominan. Yang keempat, produk PPP seperti fruktosa 6-fosfat dan gliseraldehid 3-fosfat dapat kembali ke glikolisis. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.